Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qabla kulli kalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad inda kulli kalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ba'da kulli kalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiada ucapan, tiada penghargaan bagi seorang hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan berjuta maupun bermiliar-liar kepada kita, diberikan kenikmatan sampai semua kenikmatan tidak dapat kita catat. Biqauli alhamdulillah. Karena dengan ucapan alhamdulillah inilah bukan berarti kita ini orang yang beruntung, akan tetapi ucapan alhamdulillah semata-mata Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita akhirnya bisa melafazkan dan bisa meyakini dengan sebenar-benarnya hakikat alhamdulillah. Karena hakikat syukur ini bisa diterima dengan orang sudah melaksanakan ataupun sudah diberi kenikmatan yang mendalam. Akan tetapi satu kenikmatan yang kita ini kurang kita syukuri, maka alhamdulillahnya itu kurang sempurna. Ketika nikmat tersebut Allah berikan kepada kita dan kita bisa meyakini dalam hati kita dengan rasa syukur, disitulah baru hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita banyak sering mengatakan alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya bil lisan, bukan dalam hati. Bahkan saat ini alhamdulillah bukan hanya orang Islam saja mengatakan alhamdulillah, akan tetapi orang non-muslim pun mereka mengatakan alhamdulillah. Akan tetapi kita sebagai hamba Allah yang muslim, alhamdulillahnya ini seakan-akan adalah itu nikmat dari Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa setiap jam, setiap detik, setiap hari, setiap malam dan siang, setiap pekan maupun setiap Jumat, bahkan setiap bulan, tanpa terasa bahkan setiap tahun kita ini mendekati kematian. Yang sehat maupun yang sakit, yang kaya maupun yang miskin, yang masyarakat maupun pemimpin, tanpa terasa ia berjalan menuju kematian. Benar ya Allah. Karena sebagian penyanyi orang India katakan
musyafir. Dunia ini seperti perjalanan. Dan dalam perjalanan ini ada persiapan. Kita melalui perjalanan mulai dari kandungan, mulai dari alam ruh, kandungan, kemudian kita lahir di muka bumi ini. Kita semua ketika lahir di dunia ini tidak ada yang gak nangis. Semuanya nangis. Karena kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua aslinya tidak ingin turun di muka bumi. Tapi ketika dewasa, semakin mulai paham, semakin dewasa, sudah nikmat merasakan dunia, takut mati. Mati nangis. Maka sebagian ulama katakan wajar orang-orang soleh mengingat kematian karena amal soleh mereka sudah banyak. Akan tetapi kalau kita, dosa kita masih banyak. Apakah kira-kira kalau mati saat ini, amalan kita saat ini bisa kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah? Orang-orang soleh ketika mati, tahu waktunya mati, maka ketika akan mati, ini waktu saya, kesempatan saya untuk mati. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang soleh, suatu cerita, ada kisah seorang raja yang sangat kaya, seluruh masyarakatnya makmur, ditunaikan seluruh hak-haknya. Maka raja ini menggunakan kuda yang kelananya terbuat dari emas, mahkotanya terbuat dari emas. Tidak ada satu orang pun yang berani menatap wajahnya raja, saking gagah perkasanya dan saking wibawanya pada negara tersebut. Ketika ia berjalan di tengah masyarakatnya, tiba-tiba ada orang tua, bajunya sobek-sobek, rambutnya kusut, bau tanah, membawa tongkat. Maka manggil si raja tadi. Maka bodyguardnya mengatakan, pinggir, jangan, ini raja mau ada perjalanan. Maka raja tadi katakan, biarkan dia ngomong sama saya apa yang dia ingin omongkan. Maka orang tua tadi cuma di telinga sedikit pelan. Raja, saya malaikat Israel. Langsung terjun, tunggu dulu. Ini belum selesai. Istri saya belum anu nih. Allah perintahkan saya saat ini. Tidak ada waktu lagi. Hitungan 3 mundur sudah siap. Jangan. Maka ketakutan. Belum ini warisan ini, anak saya masih sekolah sini. Apa yang pikirkan begitu aku? Masya Allah. Akan tetapi ada seorang ulama yang ini setiap hari mutalaah, belajar kitab, baca Al-Quran, tolak. Sambil duduk minum teh. Di sampingnya datang Syekh, saya perintah dari Allah saat ini ingin menjemput Syekh menghadap kepada Allah. Saat ini, iya. Sudah saya tunggu 50 tahun yang lalu, kamu baru datang. Gimana? Maka akhirnya ini Allah perintahkan masih ada waktu ini. Sekarang aja, gak usah nanti sekarang aja. Kasih waktu, dikasih. Ya udah, kalau kamu maksa, ya udah saya mau sholat, nanti ketika sujud terakhir saya kamu ambil nyawa saya. Maka betul, kalau orang sholat itu Pak, dikasih waktu. Tapi kalau orang nggak sholat, langsung. Maka dulu banyak sekali ulama-ulama itu ketika akan meninggalnya tahu, harinya tahu, tahunnya tahu, akan tetapi waktunya tidak tahu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ini beramal, iman kita sempurna, kita jaga sholat kita, zikir kita sempurnakan semuanya. Bagaimana kita berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Dalam keadaan kita sedih, melihat orang bagaimana bawa senang. Insya Allah Pak. Insya Allah. Ketika senang, bawa semakin senang. Yang paling berat tuh
ketipu. Kita dulu pernah ketipu. Padahal cuma perkara kecil, tapi kalau di pondok itu walaupun kecil jadi besar. 100.000 tapi nggak ada uang lagi jadi besar. Iya Pak ya? Tapi kalau 100 juta yang hilang 100.000, biasa, ikhlaskan. Sedekah itu mah. Coba ingat 100 juta. Sedekah nggak bisa sedekah. Ini udah saya pertaruhkan. Nah, iya. Ini udah awal bulan 100.000, ketipu lagi ya Allah. Itu mendalamnya satu bulan itu terpikir, kenapa nggak saya ladenin? Kenapa nggak? Makanya kalau semuanya orang telah kena masalah, tertipu, kemudian dia bisa membawa tenang, itu betul-betul Masya Allah. Maka sebagian ulama ada yang soal, Pak Yai, saya ketipu uang gini, gimana amalannya? Gini. Saya nggak terima kali, saya ingin membalas, saya naruh dia bacain biar mati di tempat itu Pak Yai. Makanya langsung kayak dia kan, biasanya kalau orang amalan emosi nggak mempan, amalan yang paling ampuh disyukuri. Gimana disyukuri? Iya. Untung kamu itu gak yang menipu, tapi kamu yang ketipu. Allah. Kalau kamu yang menipu di akhirat tidak sama mereka. Tapi karena kamu yang ketipu, amalannya bisa kita ambil. La ilaha illallah. Insyaallah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seluruh amalan, seluruh kegiatan apa saja itu pasti ada pengorbanan. Betul tidak Pak? Betul ya. Yunfiqun apa? Perintah sama infak. Infak itu korban nggak Pak? Infak itu korban nggak Pak? Maka barang-barang yang sudah kita wakafkan, sudah tertulis wakaf, itu jangan kita ambil. Nggak boleh ya. Barang apa saja kita sudah, saya punya baju, saya wakafkan untuk masjid ini. Sudah, baju ini selamanya tidak akan bisa diambil, anak turun-menurun. Jadi hati-hati, wakaf itu hati-hati. Wakaf itu harga yang mati. Tanah yang sudah kita wakafkan, ini saya wakafkan untuk masjid, sudah akad jelas selamanya tidak akan bisa diambil. Itu sudah wakaf, itu mati. Maka kemudian itu amal, sedekah, semuanya sudah kita keluarkan untuk agama, nggak mungkin kita minta kembali. Betul nggak Pak? Apakah Bapak semua saat ini dulu mau saat katakan yang kurang lebihnya ketika kita semuanya sudah qabiltu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka waktu kita, harta kita, diri kita itu sudah milik Allah. Terus kemudian maka beliau katakan ketika kamu sudah mengambil usaha ini, kamu sudah keluar 3 hari, maka kamu sudah bersaksi bahwasanya diri saya, waktu saya, harta saya hanya untuk ini. Perkara agama. Makanya kalau orang dulu aktif, kemudian dia tidak aktif, maka Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ujian. Betul tidak Pak? Karena kita sudah akad, apalagi kita sudah bertemu dengan beliau. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita saat ini kita sesali? Kenapa saya jadi orang mukmin? Kenapa saya jadi orang saat ini jadi jamaah seperti ini? Kenapa? Hati-hati, ingkar dengan takdir ini juga. Betul nggak Pak? Terus bagaimana? Ambillah amalan yang kamu bisa istiqomah. Ketika kita, makanya mau saya katakan, kenapa kok dalam usaha tablik ini banyak amalan-amalan yang ini, yang itu, yang makomi, yang itikoli, yang 3 hari, yang ini, sampai dipikir-pikir itu nggak ada waktu untuk kita meluangkan, misalnya untuk kesempatan lainnya itu nggak bisa. Akan tapi kata Romo Yai Zerot, ambil salah satu amalan yang kamu istiqomah sampai kamu bisa mati dengan amalan tersebut. Karena al-istiqomah min al-iqamah. Satu istiqomah lebih mulia daripada 1000 keganasan ataupun apa namanya, kayak penampakan. Karomah itu penampakan yang orang tidak nalar di otak. Semuanya 3
tiba-tiba pengajian di sini bisa hadir, di sana bisa hadir, itu karomah itu Pak. Nah, bisa jalan di